Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur mari kita limpah curahkan, puji syukur mari kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah begitu banyak sekali nikmat yang kita dapatkan. Alhamdulillah, termasuk salah satunya ini dia nikmat berkumpul bersilaturahim di kajian subuh ini. Salawat dan salam kita lipat curahkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabi'in, dan kepada kita sebagai penganut ajarannya. Sahabat sekalian, terima kasih sudah bisa bersilaturahim berkajian subuh ini. Semoga apa-apa yang kita cita-citakan, yang kita inginkan terlaksana. Mari kita buka kajian subuh ini dengan membaca Bismillah, membaca apa tadi teh? Bacaan teh naon teh Pak Ji? Bismillah teh singkatan teh. Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk ini yang kedua yaitu supaya lebih berkah lagi kita membaca Al-Quran. Ya, kita baca Al-Quran dulu surat Luqman. Biar berkah ya. Saya akan membacakannya ya. Mohon koreksinya bila salah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم يوقنون أولئك عددا وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري والحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين Sadaqallahul Adzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembacaan Al-Quran sudah dilaksanakan. Yang selanjutnya silahkan kepada Ude dipersilahkan waktu dan mangga silahkan. Jazakallah khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, puji sejati serta puja sempurna hanya milik Allah Rabbul Izzati, Allahur Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jalla.
Dialah Allah yang selalu senantiasa memperkenankan, memberikan serta menganugerahkan kepada kita semua karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan, sehingga alhamdulillah biidznillah di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah kembali kumpulkan kita, satukan kita di forum kajian Dunrat yang Allah muliakan ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi setiap perjumpaan, pertemuan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diangkat derajatnya karena ilmu yang kita pelajari dan ilmu yang kita amalkan. Teman-teman sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di kajian pertama metode ngaji Sa-Quran, Samudra Quran, cara mudah praktis membaca Al-Quran dari 0 sampai bisa insya Allah. Ini sudah kita sampaikan, paparkan bagi teman-teman juga yang menyaksikan ini, yang belum mengikuti kajian pertama, bisa lihat YouTube Dundrat atau boleh UDE channel, juga Samudra Quran TV. Jadi buat kawan-kawan yang ingin lebih mengetahui mukadimah pembahasan yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bisa dilihat di YouTube Dundrat ya. Baik, kawan-kawan sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di pertemuan pertama saya sudah paparkan tentang kenapa jumlah pemeluk umat Islam di Indonesia yang mayoritas ini ternyata mayoritas pula yang belum bisa membaca Al-Quran. 65% yang belum bisa baca Quran. Termasuk juga sudah saya paparkan, jelaskan juga, apakah belajar Al-Quran itu mudah atau susah? Nah, semuanya kawan-kawan bisa cek di YouTube-nya ya. Baik, saya sudah menyampaikan, memaparkan bahasan mengenai cara mengenal huruf hijaiyah di metode Sa-Quran, Samudra Quran yang saya tulis ini. Umumnya kalau mengenal huruf hijaiyah itu dimulai dari huruf alif, a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, dan seterusnya. Nah, di buku Sa-Quran, Samudra Quran ini, di halaman 34, saya menyampaikan satu kisah, ada 3 kisah ya, satu kisah yang sangat menarik. Di halaman 34, barangkali kawan-kawan juga yang belum punya buku masih ingat ya, di pertemuan pertama, mengenal huruf hijaiyah dengan metode cerita, metode kisah. Kisahnya adalah, manakala saya kaya, maka Bapak dan mama saya sahaja. Manakala, boleh sambil diikuti ya, meskipun di mute suara zoomnya nggak apa-apa, sambil berlatih, sambil mengikuti. Manakala saya kaya, maka bafa, dana ini maksudnya adalah dan ya. Nah, namun dihidupkan harokatnya jadi dana. Maka bafa dana mama saya sahaja. Manakala saya kaya, maka bafa dana mama saya sahaja. Insya Allah ini lebih memudahkan, lebih cepat orang belajar Al-Quran, khususnya dalam mengenal huruf-huruf hijaiyah, yaitu dengan metode cerita, metode kisah, yang tertera di halaman 34. Nah, singkat karena ini sudah saya sampaikan. Selanjutnya di halaman 46, mengulang sekilas, kisah berikutnya dari huruf hijaiyah adalah adzaka syaya. Maksudnya adzaka apa? Adzik. Syaya, saya. Adzaka syaya, adzik syaya, gitu ya. Adzaka syaya, faragha. Faragha itu adalah pergi. Pergi adalah faragha. Faragha ka toko. Oh, pergi ke toko. Toko apa? Jaffa. Jaffa. Ngapain ke toko Jaffa? Karena
sahaja. Sahaja. Oh, yang punya tokonya bersahaja. Makanya dia datang, adik saya datang ke toko Java karena sahaja. Saya ulang. Adzaka syaya faragha ka toko Java karena sahaja. Insya Allah mudah ya untuk kawan-kawan, buat teman-teman, buat adik-adik diikuti ya. Azaka syaya faragha ka toko Java karena sahaja. Nah, kisah terakhir yang saya tulis di halaman 55. Mengenal huruf pelajaran ketiga halaman 55, yang punya buku bisa dibuka. Nah, ini sisa dari kisah pertama, kisah kedua adalah kisah yang ketiga. Lebih mudah lagi, yaitu do, zo, ta, wa, a, za. Do, zo, ta, wa, a, za. Do, zo, ta, wa, a, za. Nah, insya Allah mudah ya buat teman-teman mengikuti, mempelajari, bahkan sekalipun yang, mohon maaf, belum sama sekali bisa baca Quran, betul-betul dari nol, belum mengenal huruf hijaiyah, dari nol banget. Insya Allah dengan buku ini Allah hantarkan kemudahan buat teman-teman yang belum bisa baca Quran. Ya, mohon maaf, nggak sedikit kan yang usianya sudah tua, sudah sepuh gitu ya, tapi belum bisa baca Quran. Jangan jauh-jauh baca Quran, huruf-huruf hijaiyah, jangan menyambung huruf-huruf, mengenal huruf hijaiyah pun ada yang belum bisa, ada yang masih tertukar. Alhamdulillah, biidznillah, dengan izin Allah, beberapa waktu yang lalu saya dapat kabar dari sahabat saya ya, rekan saya, yang dia kemudian ngajarin seseorang yang sudah dewasa tapi belum bisa baca Quran. Sama sekali belum mengenal huruf-huruf hijaiyah. Nah, ketika diajarkan menggunakan buku ini, alhamdulillah biidznillah ya, qadarullah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, nggak butuh lama, cepat sekali untuk mengenal huruf-huruf hijaiyah. Ya, salah satunya adalah dengan cara metode kisah, metode cerita yang saya rangkum, yang saya buatkan di buku ini ya. Baik kawan-kawan, itu udah selesai, hanya sekedar pengulangan. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang baru. Bagi yang sudah ada buku, kita akan masuk ke pembahasan. Nah, ini pembahasan yang sering kali saya juga kawan-kawan pengajar Al-Quran yang biasa mengajarkan Al-Quran. Di antara kesalahan yang sering muncul bagi para pembaca Al-Quran itu adalah kesalahan di mad. Kesalahan di mad. Apa itu mad? Ada di halaman 77. Buat kawan-kawan yang sudah ada bukunya, pelajaran kedua, membaca huruf bertanda panjang dalam kurung mad. Ya. Nah, di bahasan ini saya jelaskan, insya Allah semua tentu sudah pernah mengenal ya mengenai mad. Mad itu sendiri apa, kemudian juga mungkin tanda-tanda mad juga kadang orang sudah pada ngerti ya. Nah, namun tetapi barangkali masih banyak yang belum lancar, belum fasih, belum tartil ketika praktek mad di dalam Al-Quran. Insya Allah kawan-kawan nanti kita akan praktek di pertemuan kali ini ya. Makanya dipersiapkan dari sekarang mushaf Al-Qurannya. Kalaupun nggak pakai mushaf, mungkin nanti bisa ditampilkan di layar ya oleh Pak Dokter ya. Nah, kalau kita simak, mad itu secara bahasa adalah tambahan. Arti mad secara bahasa adalah tambahan. Sedangkan menurut istilah adalah memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf mad. Memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf mad. Huruf mad ada 3. Insya Allah semua paham. Huruf mad ada 3. Pertama adalah wawu sukun, yang huruf sebelumnya harus berharokat dhammah. Wawu sukun, bayangkan, harokat sebelumnya itu harus dhammah. Yang kedua, huruf mad itu adalah ya sukun, yang huruf sebelumnya harus kasroh. Ya sukun, huruf sebelumnya harus kasroh. Dan terakhir, huruf mad
yakni alif yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Alif huruf sebelumnya berharokat fathah. Di buku Quran saya jelaskan ini ada bagannya ya. Tuh, alhamdulillah difotokan sama Pak Dokter itu. Itu ada bagannya, ada kotak-kotaknya ya biar lebih jelas. Mohon maaf ini filenya belum dikirim ke Pak Dokter untuk ditampilkan. Nah, di sini ada penulisan, boleh juga disebutkan huruf-huruf mad itu fathah bertemu dengan alif. Penjelasan madnya ya. Fathah bertemu dengan alif, atau mungkin di antara kawan-kawan pernah melihat dalam Al-Quran itu fathah yang berdiri. Ya. Yang kedua, dhammah bertemu dengan wawu mati atau dhammah yang terbalik. Dan terakhir yang ketiga, kasroh bertemu ya mati atau ya berdiri pula. Semua ciri-ciri tersebut dibaca dua harokat. Semua dari ciri-ciri tersebut dibaca dua harokat. Ya. Nah, nanti insya Allah lebih dalam lagi kita akan masuk kepada pembahasan mengenai pembagian dari mad itu sendiri. Nah, biar tidak terlalu jauh pembahasannya, kita coba lihat contoh mad ini di dalam Al-Quran. Karena rata-rata belum ada buku. Boleh buka surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat 35. Kita akan sama-sama berlatih di pagi hari ini. Alhamdulillah juga tadi sudah diawali oleh Abah ya. Tadi Abah baca surat Luqman. Masya Allah bacaan Qur'annya, Masya Allah bah. Langgamnya kayak langgam Misyari Rosyid. Wow, subhanallah. Syekh Misyari Rosyid ternyata ada ya di Bandung ya. Sudah diwakili dengan langgam iramanya yang tadi Abah bacakan ya. Masya Allah. Nah, surat Al-Ahzab ayat 35 ini contoh ayat yang banyak madnya. Kawan-kawan bisa lihat di layar, atau yang mau di Quran juga boleh. Ada ya. Nah, kita akan praktek surat Al-Ahzab ayat 35. Saya contohkan terlebih dahulu bacaannya satu kali. Kemudian kawan-kawan ikuti ya satu kali ya. Agak sedikit panjang ya. Agak sedikit panjang. Pelan-pelan saja. Iramanya juga pelan-pelan. Slow saja. Tidak cepat-cepat. Biar kawan-kawan yang baru belajar ini bisa dengan mudah mengikutinya ya. Baik, kita akan mempraktekkan mad yang tadi disebutkan langsung saja di surat Al-Ahzab ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, boleh diikuti silakan. Oh, Barang-barang, yuk, barang-barang. bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita langsung masuk ke ayatnya. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Silahkan. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Sedikit kita ulang, mundur sedikit. Wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was-sadiqina was-sadiqat. Yuk. Wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was-sadiqina was-sadiqat. Pengen diulang lagi, mundurnya agak
sedikit jauh dari wassadiqin ya, perhatikan. Wassadiqin. Wassadiqina wassadiqati wassabirina wassabirati wal khashi'ina wal khashi'at. Yuk. والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات. Barerem gitu tak wajahnya. Panjang protes. Saya akan ya, karena rata-rata kawan-kawan Dundrat ini udah pada ada yang pegang tangannya ngepel gitunya. Saking sedikit saya ulang dari wal khashiin. Wal khashi'in wal khashi'ati wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمصدقات. Cekap sakit itu cekap. Cekap. Atuh. Ustaz tong tebih teuing ngulangna sakedik deui we tina wal mutasaddiqat mangga. Atunya aya nu request urang teh. Sedikit saya ulang. والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين. Silakan. والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين. Ya, tarik nafas lagi. والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا. Kita ulang. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم. Ya, boleh dinaikkan Pak Dokter? Sip. Nah, sedikit lagi ya. Langsung aja ke a'adallah ya, biar nggak kepanjangan. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Masya Allah, barakallahu fikum. Luar biasa, merinding ya ketika kita baca Al-Quran bareng-bareng. Ini saya jadi teringat dulu siaran di radionya. Baca Quran, dicontohkan, kemudian mengikuti penelpon ya. Masya Allah, sekarang sudah via Zoom. Jangan dulu ditutup Pak Dokter ya. Boleh ditampilkan ke atas, ke bawah dulu. Yang innal muslimina, kita perjelas lagi, lihat oleh teman-teman, kawan-kawan, juga yang nonton via YouTube. Nah, kita sapa juga yang nonton via YouTube ya. Di sini ada contoh mat yang cukup banyak. Cukup banyak sekali ya.
Coba perhatikan dari sejak awal. Innal muslimina. Ah, mana madnya? Mana tanda panjangnya? Mi ya. Mina. Kenapa disebut ataupun apa alasan Mina dibaca panjang? Karena kasroh bertemu dengan ya sukun atau ya mati. Ya, mana yang kasrohnya? Itu tuh yang mim. Mimnya ya. Mimnya berharokat kasroh. Kemudian di depan mim itu ada ya sukun atau ya mati. Maka kalau ada kasroh, di depannya ada ya mati, please bacanya jangan pendek. Innal muslimina. Nggak boleh muslimina. Tapi innal muslimina. Nah, caranya mau diayun, mau tidak diayun, itu terserah. Ya, ada kawan-kawan kita yang memaparkan, menjelaskan metode ayun suara bagus ya, supaya konsisten ketika membaca mad ini. Innal muslimina. Nah, diayun silakan. Mina. Atau mau lurus aja, abdi mah bade lempeng we Ustaz, abdi mah jalmina lempeng gitunya. Bade lempeng we mangga. Innal muslimina limina. Kan ada yang baca Quran tuh lempeng ya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lempeng. Silahkan, boleh ya. Atau mau ada irama-irama awal tinggi, kemudian yang kedua rendah gitu ya. Atau datar, monggo ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tinggi dulu. Yang kedua baru rendah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tinggi, rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah. Mangga, itu mah selera ya. Nah, kembali lagi ke surat Al-Ahzab ayat 35. Jadi jelas, sepakat ya. Ketika kita menemukan kasroh, di depannya ada ya mati, maka baca panjang. Ya, cukup di sini dibaca panjang 2 harokat dulu. Karena kita belum membahas mad yang 4 atau 6. Yang 2 aja dulu ya. Innal muslimina. Nah, berikutnya wal muslimati. Mana yang dibaca madnya? Kalau ma di sini ternyata fathahnya berdiri. Kalau fathahnya berdiri berarti dia nggak butuh pasangan. Ya, single kayak Pak Dokter ya, single lillah. Ya, Masya Allah luar biasa. Istiqomah ya. Dari dulu sejak saya kenal tahun 86 sama Pak Dokter sampai sekarang istiqomah single lillah ya. Fathah berdiri ini kayak fathah berdiri dia nggak punya pendamping. Kalau fathahnya terbaring dia harus ada pendamping. Ya, pendampingnya adalah alifnya ya. Tapi kalau fathahnya berdiri dia nggak ada pendamping lagi itu. Wal muslimati. Ah, lagi-lagi ini pun dibaca panjang. Wal muslimati. Jangan dibaca wal muslimati. Ya. Jadi kalau dari sejak awal sudah benar, maka bacaannya benar. Innal muslimina wal muslimati. Tidak boleh dibaca innal muslimina wal muslimati. Nah, itu keliru ya, kurang tepat. Nah, berikutnya ada kata wal mu'minina. Mana madnya? Madnya adalah nina. Nina dibaca panjang karena huruf nun berharokat kasroh, pada ada ya mati. Nina. Wal mu'minina. Jangan dibaca wal mu'minina. Harus wal mu'minina. Begitu wal mu'minat. Karena sudah ada modal nih Ustadz. Di awal ada wal muslimat, fathah berdiri. Berarti kalau juga ada fathah yang berdiri, atau nanti mungkin ketemu dengan kasroh yang berdiri,
atau nanti ketemu dengan dhammah yang terbalik, atau fathah terbaring, di depannya ada alif, atau kasrah terbaring, di depannya ada ya mati, atau dhammah biasa ya, seperti huruf 9, seperti angka 9, di depannya ada wawu mati. Pokoknya saya akan baca dengan bacaan yang panjang. Ya, nah contohnya di sini. Wal mu'minina wal mu'minati. Lagi-lagi panjang. Kemudian wal qanitina. Qanitina. Jelas ini qa-nya juga fathah berdiri. Tina kasrah ketemu ya mati. Ya, insyaallah kawan-kawan paham ya. Teman-teman paham dari bahasan mad ini. Tapi sayangnya punten, mohon maaf ya, saya dan kawan-kawan ngajar Quran ini rata-rata ketika menyimak bacaan Al-Quran, ya, rata-rata menyimak bacaan Quran peserta atau yang sedang belajar, itu kesalahan umum yang biasa muncul ini adalah bab mad loh. Ya. Yang sungguh sangat disayangkan ada yang paham, oh iya ini mad Ustadz, fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya mati, dhammah bertemu waw mati. Tapi pas begitu praktek tidak sesuai dengan apa yang dipahami. Nah, makanya kita harus banyakin praktek dia, biar kita sama-sama betul-betul tartil bacaan Al-Qur'annya, bukan hanya sekedar tahu oh ini mad, ya cirinya pun tahu, tapi prakteknya juga harus benar ya. Nah, di sini saya kira perlulah ya untuk kita mencoba bacaan surat Al-Ahzab ayat 35 ini. Kalau tadi bareng-bareng mah ada yang lip sync-nya, ada yang bibirnya bergerak-gerak, tetapi nggak ada suaranya karena ketutup sama kawan-kawan yang lain. Yes, Ustadz Sinang Musa sasarangan mah abdi mah tiasa. Alhamdulillahnya sasarangan mah tos we. Muaka tinggal mana nu leres, mana nu lepatnya, mana yang betul, mana yang salah. Makanya saya minta dong partisipasi dari kawan-kawan untuk membaca surat Al-Ahzab ayat 35. Yang mau baca Al-Ahzab ayat 35 dapat bergerak ya. Tapi bayar masing-masing. Ujung-ujungnya. Cuma 15.000. Silakan dari kawan-kawan yang merasa Ustadz, saya pengen ini dong talaki ya. Ada kesempatan ya. Luar biasa ya. Kang Dani, mahal ini ngundang Ustadz Dede itu mahal sekali. Masya Allah, luar biasa. Cukup dengan bergerak. Ini privat ngaji kayak gini nih. Mumpung saya kasih gratis nih ya, sok. Siapa yang mau harusnya langsung. Ustadz saya mau. Boro-boro harusnya ya. Ya. Sok, Udah. Hari. Boleh. Saya Ustaz. Mana Oh, dulu? siapa ini? Dari MC boleh tunjuk nih moderator. Biar Ya, mangga, udah dilanjut. Oh, udah dulu. Sok udah dulu. Ya, dulu. ya, silakan. Matiin dulu mic-nya ya. Mic-nya dimute. Udah ini dari Padang ya, jauh-jauh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat was sadiqi. Mau Ustaz? Tadi bukan wasodikat tapi wasodikot ya. Oh iya. Wasodikot. Was-sadiqina was-sadiqati was-sabirina was-sabirat. Wasobirat bukan wasodirat. Boleh diulang dari wasobirati. Ulangnya dari mana, Ustaz? Boleh dari wasobirati atau dari wasobirina, silakan. Was-sabirati
was-sabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Bukan kat tapi qad. Wal mutasaddiqat bukan wal mutasaddiqat. Beda huruf jadi huruf. Ya, betul. Wal mutasaddiqati was-sabihi salah. Wal mutasaddiqati was-saimina was-saimati wal hafizina wal furujahum Pakai wal? Enggak pakai wal furujahum, langsung furujahum. Dari wal hafizina. Wal hafizina furujahum wal hafizati was-zakirina Allah katsira. Boleh diulang dari wadzakirin. Wadzakirina wadzakirina Allah katsiran wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Bacaan Uda ini Masya Allah Tabarakar Rahman. Bacaannya sudah bagus ya. Luar biasa. Masya Allah sudah bagus. Ya nanti huruf-huruf lah ya ke depan ya. Ra tidak dibaca ra, qa tidak dibaca ka. Was-sabirina was-sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Tidak wal mutasaddiqat ya. Tadi juga ada kata apa tuh? Ra ya yang dibaca ra ya, ra yang dibaca ra, was-sabirat, termasuk pas tadi terakhir a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran tidak dibaca wa ajran azima, wa ajran azima. Memang ada beberapa yang pengalaman saya dalam mengajar, ada beberapa orang yang ketika mengucapkan melafalkan huruf seperti ra, ini saya juga pernah ngajar ya di salah satu tempat, dia salah satu daerah juga, ra itu selalu dibaca ra. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ra, alhamdulillahi rabbil alamin gitu ya. Tetapi alhamdulillah lama kelamaan ketika terus dilatih, kesulitan-kesulitan dalam pengucapan pelafalan huruf tersebut itu alhamdulillah dengan mudah bisa ditangani. Sama seperti dengan, mohon maaf ya, kadangkala kita mungkin sebagian dari kita ya, ketika mengucapkan melafalkan huruf fa, ini banyak yang kurang tepat, belum tepat dalam pelafalan huruf fa. Huruf fa seringkali dibaca menjadi pa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Pa itu sering kurang tepat dalam pelafalannya. Makanya teman-teman, kawan-kawan, di buku saya ini dijelaskan, kalau kawan-kawan masih pegang bukunya, di halaman 18, saya memaparkan, menjelaskan ada tempat-tempat huruf yang memang harus kita pelajari, atau yang dikenal dengan makharijul huruf. Ya, makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Tempat-tempat keluarnya huruf itu insya Allah ya, ke depan kita akan pelajari bagaimana cara pelafalan penyebutan dari setiap huruf-huruf hijaiyah agar benar dalam pelafalannya. Ya, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu ya, saya dengan Pak Haji dia ya sempat ikut programnya Ustadz Ahmad Jazi. Ya, Masya Allah Tabarakar Rahman, beliau punya sanad ya. Kita belajar huruf itu, Masya Allah ya, diulang-ulang ya. Saya talaki dengan beliau juga surat Al-Fatihah, terus diulang-ulang gitu ya. Kalau kawan-kawan pengen lihat bisa lihat di YouTube ya. YouTube saya UDE Channel, itu saya talaki ke Ustadz Ahmad Jazi yang beberapa waktu lalu ngisi juga di kajian Dunrat ini. Ternyata
Ternyata ternyata memang perlu banyak berlatih. Ya, alhamdulillah. Dan kalau kawan-kawan yang sudah sempat melaksanakan ibadah umroh ya, pernah datang ke Madinah, di Madinah itu selalu ada halakoh Al-Quran. Ya. Nanti tanyakan ke Pak Haji dia yang beliau sudah haji 2 kali, umroh sudah tidak terhitung ya, Pak Haji dia ya. Itu selalu ada halakoh Al-Quran, Masya Allah. Ya. Begitu kita gabung ke halakoh Quran, kumpulan Al-Quran, kumpulan majlis Al-Quran, nggak banyak sih, paling mungkin 10 orang, 15 orang. Itu tahu nggak teman-teman yang dites oleh syekhnya, oleh pengajar Al-Quran di Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwarah itu apa? Ternyata surat-surat yang mudah, surat-surat yang pendek. Al-Fatihah yang dites itu ya, surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas gitu ya. Alhamdulillah saya pernah dan memang selalu menyempatkan ya, di sela-sela ada program yang sudah selesai disampaikan ke jamaah itu, di sela-sela jeda jelang sholat itu selalu berusaha untuk hadir di halaqah Al-Quran itu. Nah, kawan-kawan insya Allah nanti kalau Allah Subhanahu Wa Taala undang umroh ataupun yang sudah umroh lagi, coba manfaatkan ketika berada di Madinah itu untuk hadir di halaqah Al-Quran. Yang dites adalah surah-surah pendek ternyata. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Kita itu langsung diperbaiki cara bacanya. Jadi meskipun kita nggak bisa bahasa Arab, ketika si syekhnya mengoreksi, itu langsung ke inti dari huruf ataupun inti dari bacaan yang dinilai belum tepat dalam membacanya ya. Baik, itu ya untuk udah, alhamdulillah sudah bagus, udah, barakallahu fiik. Next time kita akan belajar untuk makhraj ya. Berikutnya mungkin dari akhwat, tadi sudah ada yang sedia ini akhwat untuk baca. Tari. Mohon diingatkan kalau terlalu lama ya, ini sudah jam 6:08. Ustaz, mohon dikoreksi ya kalau ada yang panjang. Silakan Ibu, mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqat والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا Maghfiratau. Apa Pak Ustaz? A'addallahu lahum maghfiratau, bukan maghfiratu. Oh iya. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Barakallahu fiik, Ibu, alhamdulillah. Ibu teteh ini teh? Bisa Ibu, bisa Teteh. Teteh ya, Masya Allah, bacaannya bagus. Balik lagi ke video aja, Pak Dokter ya. Alhamdulillah tadi Ibu atau Teteh bacaannya sudah baik. Saya fokus menyimak bacaan madnya ya. Nah, jadi nggak kesana kemari dulu, biar fokus juga. Nggak ke guna, nggak ke idgham, belum kesana ya, belum. Tapi untuk mad, alhamdulillah Ibu sudah konsisten. Ya, sama tadi seperti udah ya, alhamdulillah sudah konsisten.
Sudah bagus dari sejak awal Al-Ahzab 35 sampai dengan akhir, kaitan madnya sudah bagus, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita juga konsisten untuk pelafalan pembacaan mad, tidak kemudian jadi tidak konsisten. Kan nggak sedikit yang bacanya jadi nggak konsisten ya. Mungkin tidak hanya di surat ini, ada yang pas ketika baca Al-Fatihah juga kadang masih ada yang keliru bacanya ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu masih ada yang bacanya seperti itu. Ya. Nah, mengerikan kalau kemudian yang bacaannya masih seperti itu kemudian ditunjuk menjadi imam. Ya. Ini yang harus menjadi imam adalah orang-orang yang betul-betul sudah baik, sudah benar bacaan Al-Qur'annya sehingga makmum pun tidak terganggu kekhusyuan. Kadang-kala kalau bacaan nggak benar atau bacaan yang belum benar, kita sebagai makmum yang mohon maaf ya sudah benar bacanya, berusaha untuk benar bacanya, ya minimal dari matnya, kadang jadi terganggu kekhusyuan kita. Ya, ketika bacaan imamnya ternyata masih belum benar, salah satunya adalah di bahasan matnya. Nah, sehingga memang ini harus menjadi tugas kita bersama dalam memperbaiki bacaan Al-Quran, khususnya di bahasan mengenai mad ataupun tanda panjang. 2 orang saya kira cukup ya untuk pertemuan ini dalam kaitan store bacaan Al-Quran. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah. Jadi untuk pertemuan kali ini kita fokuskan dulu kaitan dengan membaca huruf bertanda panjang. Sebetulnya di buku saya ini sudah dipaparkan latihannya ya. Jadi buat teman-teman yang pengen latihannya ada di sini ya. Manakala kisah yang di awal saya bahas itu kemudian dipanjangkan huruf-hurufnya. Manakala saya kaya maka bafadana mama saya sahaja. Nah, kalau awal kita belajar huruf hijaiyah dengan kisah itu, manakala saya kaya, belum ada madnya ya. Tapi di halaman 77 ini sudah dikasih tanda panjangnya. Kemudian bukan hanya tanda panjang yang fathah saja, tapi juga yang kasroh. Kasroh bertemu dengan ya mati. Fathah bertemu alif ada, atau fathah berdiri. Di contoh yang kedua juga di halaman 77 ini ada. Domah bertemu dengan wawu mati. Udzuku syuyu furugu kutuku jufu kurunu suhuju. Semua ya. Nah, terakhir juga kasrah ketemu ya mati. Itu saya tuliskan di halaman 77 dengan contoh di tiwi izi. Awalnya kan di tiwi izi, karena bahasanya tentang mad, maka diberikanlah contoh-contoh yang madnya. Di tiwi izi. Lebih jelasnya lagi, bahkan di halaman 78, 79, 80, 81, itu lengkap sekali contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran, kutipan-kutipannya ya. Contoh-contoh mad, kaitan dengan mad. Jadi kalau ngebahas mad, itu plus dengan contohnya. Jadi yang belajar juga pas lihat contoh-contohnya di buku ini harus dibaca, biar konsisten dalam bacaannya ya. Baik itu panjang fathah, panjang kasroh, di sini sebutnya juga panjang yang dhammah. Baik kawan-kawan, saya kira untuk perjumpaan hari ini cukup aja dulu ya. Tuh sudah jam 6:15. Ini tentu di antara sahabat-sahabat juga harus kembali beraktivitas. Termasuk saya ini jam 7 kurang udah berangkat ke Buah Batu. Ada program ngajar juga, ngaji Quran. Lanjut ke Jalan Budi Cimindi ya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah apa ya? Insya Allah bergerak datang. Insya Allah nyimpang gadinya ya. Mudah-mudahan saya bisa nyimpang ke Kang Dani ya. Mantap.
di sana ya di Jalan Budi Cimindi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan. Semoga dengan adanya pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlul Quran ya. Amin. Amin. Ya Rabb, amin. Ya Rabb. Dan semoga kita digolongkan menjadi orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran lewat bacaan, hafalan ya, kemudian juga pengamalan, dan tentu kedepannya adalah kita pun berusaha untuk memasyarakatkan Al-Quran serta membumikan Al-Quran. Sami'na wa ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat sekalian, kajian pagi ini sudah dilaksanakan dengan sangat baik sekali. Alhamdulillah. Sudah banyak sekali ilmu yang kita dapat di pagi ini. Semoga apa yang kita dapat menjadikan amal ibadah buat pengajar ya gitu. Yang insya Allah Quran yang bacaan madnya ini menjadi dibaca setiap hari sama kita dan pahalanya akan melimpah kepada yang mengajarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifarat dan doa kafaratul majlis ya. Apa itu? Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat minggu depan, buat Sabtu depan, insya Allah saya akan menghubungi Kang Ustadz Fei. Semoga beliau bisa apa namanya tadi teh ngaji bareng lagi sama kita. Gitu ya buat Sabtu ya, jangan Ahad. Kalau Ahad saya ada pengajian nih di masjid. Oh, ngisi, jadi ngisi perut tuh Ustaz, biasa nggak sengaja ngisi perut. Tiap Ahad itu pengajian, ada pengajian di masjid dekat rumah, pengajian kitab kuning syarah ini Jurumiyah Montel Fatmah tiap Ahad. Siap, barakallah. Bah, kita foto dulu, Bah. Kita foto dulu semua. Foto dulu, Pak. Kita buka dulu videonya semua. Kita foto bareng. Yang belum keluar ini ada Kang Irgi, ada Abu Alexa, tolong dibuka videonya. Pak Doktai, kamu buka tuh. Ayo dibuka. Halo Kang Bos, sehat Kang Bos? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ikut kajian nih Kang Bos. Untuk aman, terbiasa dongkap. Aman. Sudah sehat, Mat? Alhamdulillah. Masih udah bisa jalan, Cen? Kita dongkap ya. Belum boleh. Belum boleh ya. Berarti enak saya kaditu ke mana ya, ke rumah ya? Di rumah? Di Imam. Di Kalen. Oh, di Imam. Oh, berarti saya rek mau naon ya, rek bang mau kenaon ya? Kikil Mas. Pasok. Udah lama. Ayo foto dulu. Mana foto? Sip. Mana Kang Wahyu? Kang Wahyu keluar dulu, Kang Wahyu. Bro Irgi, oh ini Syekh Sulaiman ini. Bangun Syekh, bangun. Iya dong. Kang Wahyu mana Kang Wahyu? Foto dulu lah. Pak, itu syarat. Sudah Pak Dokter? Sudah Pak Dokter? Siap, 1, 2, 3. Lagi sekali lagi. Lagi dong, ini lagi Dek, 30 juz, Dek. Udah tuh, tong nanggawe gado, pamali. Udah? Iya, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Udah, terima kasih ilmunya. Jangan lupa nanti hari Sabtu ya. Sabtu dengan Ustadz Felian, mudah-mudahan kalau beliau bisa ada jadwal ya. Ya. Insyaallah. Dan hari ini pengumuman buat hari ini KCM beraksi di Masjid Jame Al Arab Cibolerang.
Masya insya Allah. Masya Allah. Punten Pak Haji, ada telat nganter Ibu Negara dulu ke Puskesmas nih, cek lab dulu katanya. Mantap. Semoga lancar semua. Amin, amin, amin. Siap, barang mangga beli bade dari sahabat Dunrat yang mau berpartisipasi dalam kegiatan KCM kali ini Iya, di Ya. TKP. Terima kasih Iya. kepada sahabat. boleh Alexa pada iya cenah Ya, pada siap. gosok cenah siap. Gosok ya, tinggal gosok naon. kalau semuanya kalau semangat bergerak. Mangga. beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi Doa baik wabarakatuh. semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mantap.